kalau di Bali ada namanya canang. Canang Ya, itu kayak gimana? canang kayak ini, canang sari. Oh ini. Ini. Dia tuh canang itu ini canang namanya. Namanya sampian mas. Canang. Sampean mas. Sampean mas. Sampian mas. Nah, dia tuh berubah kayak emas dia. Oh. Jadi emas itu. Jadi emas dia. Padahal kita lihat tuh canang, istilahnya kalau di Bali canang sari. Canang sari. Dia berubah jadi canang emas. Bisa jadi. Kalau yang keempat, untuk yang perubahan keempat misalkan? Bisa jadi gini, bisa jadi mobil. Oh, serius beli? Halo guys, kembali lagi di Another Side. Kebetulan kita sedang ada di Bali dan kita kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan sisi lain dari Bali yang bernama Bli Alit. Apa kabar Bli Alit? Sehat? Terima kasih sudah mau datang. Astungkare sehat. Matur suksma. Suksma moli. Jadi di sini Bli Alit akan menjelaskan sisi lain dari Bali. Di balik pesona alam yang indah, ternyata Bali memiliki sisi yang tidak kita ketahui. Jadi Bli, di Jawa itu kan terkenal sama kayak mistisnya ya Bli ya, hal mistisnya. Yeah. Nah di sini saya ingin tahu, apakah di Bali ada hal-hal mistis yang serupa seperti Jawa atau bagaimana Bli? Yeah. Ceritanya seperti itu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ketut Alit. Ya, tinggal di Denpasar. Asli Singaraja. Ya. Ya, di balik keindahan Pulau Bali, istilahnya itu sudah mendunia, sudah terkenal di seluruh dunia. Keindahan Pulau Dewata, terkenal Pulau Seribu Pura, karena di Bali itu mayoritas Hindu ya. Ya. Tapi di balik keindahan Pulau Bali itu ya banyak sih ada yang tidak tahu, ada istilahnya sisi gelap. Sisi gelap. Dulu terkenal itu di daerah Sanur. Sanur, Karangasem, ya hampir seluruh Bali lah. Nah, tapi yang terkenal dulu di Sanur. Sampai ada namanya Perang Leak, itu perang api. Oh. Perang api. Nah, itu terkenal di daerah Sanur, daerah Padagalak. Nah, pokoknya di sana berperang ilmu hitam. Oh, saling perang dia. Oh, gitu. Tapi dari sisi istilahnya mempelajari ilmu hitam itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Nah, tingkatan ya istilahnya yang baru belajar, pokoknya sebenarnya ilmunya ilmu putih. Oh, ilmu putih. Tapi dia tuh belajarnya ke istilahnya jalan ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri ya udah jalannya pasti salah. Ya, itu istilahnya ingin menyakiti seseorang, istilahnya adalah gini untuk apa namanya itu sifat iriati. Dari sana timbulnya gini ya tuh kebencian. Jadi sebenarnya di balik itu adanya ilmu putih. Bisa menjadi ilmu hitam ketika si orang itu menyalahgunakan ilmunya. Nah, dalam artian ilmu hitam itu sama seperti di ruang lingkup keluarga atau tetangga atau inilah. Ya, lingkungan lah ya. Ya, saya cerita sedikit. Pengalaman kemungkinan itu masalah keluarga ya. Keluarga istilahnya ilmu hitam itu mungkin di dalam lingkup keluarga ada sebuah misalnya suami istri, mungkin karena yang suaminya itu terlalu terlalu arogan atau merasa berkuasa. Memang sih dia istilahnya kalau dimanapun kepala keluarga gitu istilahnya. Tapi terlalu arogan. Atau selalu main tangan, main fisik, pokoknya seperti itu. Lama-lamaan si perempuan karena masih cinta sama suaminya, mungkin karena udah istilahnya terlanjur basah, terlanjur sayang, sayang sudah punya memiliki keluarga. Jadi itu yang di istilahnya dipertahankan. Tapi lama kelamaan punya sifat istilahnya namanya
kesabaran pasti ada batasnya. Ada batasnya. Karena sering istilahnya aniaya, karena merasa dirinya dia tuh masih cinta sama keluarga. Nah, punyalah istilahnya niat untuk mencari bagaimana suaminya itu harus tunduk sama saya. Oh, kayak pelet ya istilahnya. Ya, istilahnya kayak gitu. Mungkin dia tuh cari orang pintar, gitu kan, cari orang pintar. Tapi cari orang pintar, gimana caranya si suami saya itu harus tunduk dengan saya. Oh. Singkat cerita, lama kelamaan tunduklah si suami ini. Berhasil. Oh, berhasil. Tunduk. Makanya kadang-kadang dibilang orang lain menilai, suaminya kayak kemarin arogan sekali, tapi sekarang kok kenapa? Sekarang itu kok kayak sapi ditelusuk istilahnya, ditusuk gini ya tuh, diem gitu, nggak seperti yang kemarin. Udah tobat. Berarti udah tobat kayak gitu. Lama kelamaan, tapi si perempuan, si istrinya ini, tapi dia tuh nggak sadar, nggak tahu bahwa dirinya itu menjalankan ilmu hitam. Nah, tapi dia tuh dalam dirinya tuh dia nggak sadar. Oh iya, jadi terbawa saking lama keasian, keasian lama-lama, ya namanya apapun gitu pasti perlu makan. Perlu ada bayarannya. Ada bayarannya. Sama juga kita lapar pasti makan, pasti pingin makan. Sama seperti yang dia tuh istilahnya makhluk yang dia bekerja sama itu pasti minta jatah, istilahnya minta makan. Gitu. Dari sanalah timbul dia tuh bisa jadi istilahnya berubah jadi apa? Ada tingkat-tingkatannya tuh. Kalau berubah tuh beli. Orang kan di malam. Tiap malam tuh. Tiap malam dia berubah. Tiap istilahnya Kajang Kliwon. Atau kadang-kadang lihat orang hamil, dekat lihat aja dia udah kecium. Di istilahnya di kampung kayak gitu. Kadang-kadang apalagi punya bayi. Pas Kajang Kliwon itu istilahnya kalau di Bali ada namanya Kajang Kliwon. Kalau di Jawa apa namanya itu? Jumat Kliwon. Pokoknya ada Kajang Jumat Kliwon kayak gitu. Dia tuh tidak terasa. Si makhluknya nguasain dirinya. Iya. Pokoknya mulai jam 6 sore itu mulai. Tapi dia udah terasa panas. Dia tuh pokoknya istilahnya pingin jalan-jalan, tapi dia nggak sadar. Sebelum lanjut, saya pingin nanya, makhluknya itu apa ya, Bli? Atau misalkan beda-beda, setiap ilmu hitam mempunyai makhluknya sendiri-sendiri, atau sama, atau gimana itu makhluknya? Beda-beda. Beda-beda. Ya, kan istilahnya kan ada tingkatan. Tingkatan pertama itu paling baru bisa berubah bisa jadi burung, burung kayak burung hantu. Dia tuh suaranya di atas, tapi burungnya di bawah. Itu suaranya di atas dia. Makanya kadang-kadang orang kalau tidak tahu pasti dengar burungnya tuh di atas. Padahal burungnya dia di bawah. Suaranya ada di atas. Itu untuk tingkatan yang paling rendah. Tingkatan ada tingkatannya tuh. Udah gitu bisa juga jadi babi atau jadi monyet kayak gitu. Setelah itu ketingkatan kedua itu. Udah gitu bisa jadi ketingkatan ketiga itu bisa jadi istilahnya tahu kan kalau di Bali ada namanya canang. Canang itu kayak gimana? Kayak ini canang sari. Ini. Dia tuh canang itu ini canang namanya sampian mas. Sampian mas. Dia tuh berubah kayak emas dia. Jadi emas itu. Jadi emas dia. Padahal kita lihat tuh canang istilahnya kalau di Bali canang sari. Dia berubah jadi canang emas. Bisa jadi. Kalau yang keempat, untuk yang perubahan keempat misalkan? Bisa jadi gini, bisa jadi mobil. Serius, Bli? Bisa jadi mobil. Terus kalau misalkan udah jadi mobil, dia ngapain tuh? Dia jadi Grab kah atau gimana? Gini, istilahnya dia tuh ingin menakut-nakuti atau istilahnya mobil mencari hantu. Kayak mobil hantu. Singkat cerita juga ada kejadian pernah saya dengar, tapi saya tidak mendengar. Ini kan kalau di Bali zaman dulu kan mobil itu kan sedikit ya.
Jarang sekali. Pasti jam-jam tertentu aja ada mobil. Satu pas orang-orang mau ke pasar, pasti dah tuh. Nah ini ada cerita unik dan kejadian aneh kan. Ini orang ini mau berangkat ke pasar. Dia tuh istilahnya kalau di Bali namanya pengalu. Pengalu tuh dia tuh pengepul buah. Nanti dijual di pasar. Pasarnya pasar si A, pasar si B. Kalau di situ namanya terkenal mau berangkat ke Kintamani, jual buah itu yang tadi paginya dikumpulin dari masyarakat, atau dia istilahnya kalau di Bali ada namanya majag. Majag tuh beli satu pengepul, majag tuh dia beli sendiri. Nanti dia tuh ngupahin orang panen. Panen buahnya itu. Dia beli sendiri satu istilahnya satu pohon berapa mau beli itu. Borongan ya, kayak misalkan di rumah warga tuh ada yang punya pohon terus berbuah. Ini saya beli semua pas panen gitu ya. Iya, pas panen. Udah gitu singkat cerita, biasanya jam 2 pasti ada mobil lewat. Mobil lewat, dia tuh mau bawa buahnya itu bawa ke pasar. Nah, udah gitu emang tiba-tiba memang ada mobil pas jamnya yang sama, jam 2. Udah gitu di stop, kok tumben nggak berhenti. Tidak berhenti. Setelah udah gitu langsung lekok ke kanan, langsung hilang mobilnya itu, langsung nggak jadi ke pasar karena saking takutnya nggak jadi ke pasar. Padahal dia tuh mobil dari jauh tuh, karena waktunya dia tahu kan, di jam segini istilahnya jadi pasan ada mobil kok di stop nggak mau berhenti, langsung lewat lagi berapa meter berhenti langsung belok ke kanan, hilang mobilnya itu. Kaget ya, takut. Selanjutnya itu ada tingkatannya tuh kayak istilahnya badai. Badai ada badai tumpang 3, istilahnya hitungannya ganjil. Ada tingkatannya itu juga badai tingkat 1, 3, 5, 7, pokoknya ganjil, hitungannya ganjil. Kalau sudah namanya jadi apa namanya itu tingkatan 11, itu udah paling hebat. Udah paling dan jadi sakti itu. Ya, dan istilahnya jadi burung Garuda. Gede. Itu udah paling tinggi tuh. Gede burung. Pokoknya gimana burung Garuda kayak gitu. Badai tumpang 11 itu namanya. Nah, lanjut kalau misalkan tentang leak nih kan, Bali juga terkenal akan leaknya nih. Kalau leak itu gimana ceritanya? Kalau leak itu dia tuh istilahnya kan ada leak celuluk. Celuluk atau leak itu dia tuh wajahnya berubah dia. Itu karena ilmu hitam yang tadi juga. Itu hitam. Nah, itu tingkatan keberapa? Badai apa badi tadi ya? Badai. Kalau leak itu dibilang tingkatan itu sebenarnya itu gimana ya? Tergantung dari nafsu dia. Memiliki ilmu itu untuk apa mungkin ya? Kalau itu untuk gini biasanya. Kalau leak itu istilahnya dia tuh ingin mengubah jati dirinya dia tuh, masih berani dia. Pokoknya main istilahnya ngundang ke tetangga yang lain, mau perang, di sanalah. Oke, menarik Bli cerita yang tadi. Terima kasih Bli. Waktu udah lumayan ini. Mungkin untuk leak kita lanjut nanti di lain kesempatan ya Bli. Saksikan terus. Kalian penasaran tentang leak? Nanti kita cerita lagi bersama Bli di Bali. Suksema. Matur suksema. Santi.